Semuanya dengarkan. Mulai sekarang, panti jompo ini adalah wilayah grup Tianqiong kami. Semua kalian semua bangun dan serang. Bunuh dia. Mati untukku. Kau harus tahu kapan harus berhenti. Pembongkaran kami legam. Kakakku adalah milik Hausin, pedang terdepan Raja Ning. Kau bocah bau. Jangan mencari bencana sendiri. Raja Ning. Ning Chen benar. Aku sudah memberitahunya untuk tidak merobohkan panti jompo ini. Minggu Tuan kelima. Dari mana datangnya orang-orang tak penting ini? Beraninya kau memanggil nama Raja Ning. Bosku ada di sini. Kau pasti mati. Tuan kelima, ini adalah orang yang keras kepala. Dia tidak hanya tidak setuju dengan pembongkaran, dia bahkan memukul orang. Orang biasa tidak berguna, hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar. Kau cukup jago berkelahi bukan? Sayang sekali kau salah memprovokasi orang. Cepat minta maaf kepada saudara-saudaraku. Aku bisa mempertimbangkan. Mengampuni nyawa seperti membunuh ayam. Mengerti. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan situasi ini? Kupikir kau punya lebih banyak nyali. Kau ingin menyelamatkan situasi ya? Baiklah, 3 syarat. Pertama, kau berlutut di hadapanku. Jilat sepatu semua saudara. Adapun yang kedua, kemarilah, merangkak di antara kakiku. Adapun yang ketiga, kau patahkan anggota tubuhmu sendiri. Aku setuju. Kau setuju? Tapi aku khawatir seorang mungkin tidak setuju. Datanglah ke sini untuk menemuiku dalam waktu 3 menit. Ya saya patuh. Ning Chen. Segera datang, segera datang. Ning Chen Junior memberi hormat pada paman kakak ketiga. Bos? Bos, mengapa Anda di sini? Binatang. Kau membuat dewa sejati marah dan bahkan tidak menyadarinya. Dewa sejati. Kau telah membuat kesalahan. Ini hanyalah buruh migran yang menjijikan. Berlutut. Berlutut. Paman kakak ketiga. Dia bawahanmu. Paman kakak ketiga Anda salah paham. Dia hanyalah anjing yang kubesarkan. Kalau begitu tentang apa yang baru saja terjadi, kalian semua diskusikan dan tangani. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Raja Ning ampuni nyawaku. Raja Ning. Ningwu yang menyuruhku melakukan semua ini. Dia tidak hanya mempermalukan Su Hui, dia juga menyuruhnya berlutut dan menjilat sepatu, dan mematahkan anggota tubuhnya sendiri, dan merangkak di antara kedua kakinya. Aku setuju. Ning Chen, bagaimana denganmu? Pengawan, patahkan anggota tubuhnya, kubur dia hidup-hidup di tempat ini. Raja Ning ampuni nyawaku Raja Ning. Aku tidak ingin melihat darah di sini. Raja Ning ampuni nyawaku. Paman kakak ketiga ini, semua salahku. Anda murah hati jangan simpan dendam pada orang rendahan sepertiku. Mohon lepaskan saya. Istri. Sudah 3 tahun. Pulau Sakura akan segera selesai. Mulai sekarang semua bunga Sakura di sini mekar hanya untukmu. Perjanjian ini. Liu Xuanfei mana muda keluarga Liu. Sudah 3 tahun, Su Hui. Selain kesombongan yang menyedihkan itu, apalagi yang tersisa darimu? Sekarang kita sudah bertemu.
Kau bisa menandatangani perjanjian cerai sekarang kan? Xuan Fei, selama 3 tahun terakhir ini, aku hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan pahit. Menunggu di tempat kita pertama kali bertemu. Sebenarnya aku benar-benar menyesalinya. Meninggalkanmu malam itu. Xuan Fei, tahukah kau? Ling Er setiap kali dia bangun dari mimpi buruk, dia memanggil ibunya untuk kembali. Apa yang terjadi saat itu? Aku punya alasanku. Menipumu seperti itu memang memberikan pukulan besar padamu. Anggap saja itu mimpi. Sekarang mimpi itu sudah berakhir. Kau dan aku harus menatap ke depan. Xuan Fei, apa sebenarnya alasanmu yang sepadan dengan meninggalkan Ling Er dan menghilang? Bahkan jika aku memberitahumu, apa gunanya? Kau tidak bisa memberiku harapan sama sekali. Jadi di matamu, aku begitu tidak berguna. Kalau begitu, kejutan yang kuhabiskan 3 tahun mempersiapkannya untukmu juga tidak berguna di matamu. Kejutan kamu tidak akan memberitahu kami. Kekacauan ini dan rumah bobrok ini. Apakah itu kejutan yang kamu siapkan untuk Tuan Liu? Aku bukan lagi gadis berusia 20 tahun. Pengakuan tulusmu sama murahnya dengan pakaian compang camping yang kau kenakan. Apa kau mengerti? Jadi kau pikir aku miskin? Itu sebabnya kau menceraikanku. Aku memberimu cukup waktu untuk mengubah dirimu sendiri. Kaulah yang tidak menghargainya dengan benar. Kau akan menandatangani perjanjian ini atau tidak? Kalau itu yang kau mau, aku akan tanda tangani. Liu Xuan Fei, putri kita. Dia benar-benar membutuhkanmu. Aku tahu kau suka bunga sakura. Tunggu aku 3 hari lagi. 1000 bunga sakura ini akan mekar untukmu. Saat itu, kau akan tahu identitas asliku. Identitas sejati. Suru Yuan. Kamu mau bilang kamu keluarga pertama Hao Jing? Tuan muda ketiga dari keluarga Su. Oh tidak. Agar lebih tepat, seharusnya keturunan tidak berbakti yang sudah lama diusir oleh keluarga Kan. Suru Yuan. Paman ketiga. Dulu kamu melakukan perbuatan biadab. Tuan tua berhati lembut dan membiarkanmu pergi. Siapa sangka kamu masih menyimpan niat buruk dan bahkan lari ke Jianglin untuk mencelakai putri sulung keluarga Liu. Feika, sudah kubilang sejak lama bahwa ketika orang tak berguna ini mengetahui kamu menjadi tuan wanita nomor 1 Jianglin, dia pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Tinggal di keluarga kayaan HMT wanita dan bekerja di lokasi konstruksi, mengangkut batu bata seumur hidup adalah pilihan. Orang waras manapun akan memilih yang pertama kan. Kau sangat gigih. Kau hanya menginginkan kompensasi perceraian kan? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Kau salah, Liu Xuan Fei. Uang hanyalah angka bagiku. Sungguh sesumbar yang besar. Sebelum aku datang ke Jianglin, kakak secara khusus menginstruksikanku untuk mendekati keluarga Liu dan tuan tua Liu. Juga secara pribadi berjanji padaku bahwa setelah kamu dan Fei Er benar-benar berakhir, lalu menjodohkannya denganku, biaya perpisahan ini aku yang akan menanggungnya. 5 juta? Tanda tangani. Jadi kau menceraikanku. Jadi ini karena dia. Apa kau tidak mengerti? Kau dan aku jelas bukan jenis orang yang sama. Setitik cahaya tidak bisa bersinar seterang bulan purnama. 5 tahun lalu, aku menikahimu meskipun ada keberatan dari keluargaku. Sudah terbukti bahwa apa yang aku inginkan, kau tidak bisa memberikannya sedikit pun padaku. Benarkah begitu? Apa kau ingat suatu kali, kau mau makan bebek panggang bericeng tengah malam? Aku berkendara menembus hujan sejauh lebih dari 30 km untuk membelikannya untukmu. Lain waktu kau sakit perut, aku menggendongmu dan berlari ke 7 rumah sakit dan menemui 9 dokter. Dan di lain waktu, apa yang selalu aku inginkan tidak pernah berupa hal-hal ini. 5 juta tidak cukupkan. Aku akan menambahkan 5 juta lagi. Apakah perasaan kita selama 5 tahun hanya diukur dengan uang? Atau lebih tepatnya, di matamu hanya ada ketenaran dan kekayaan yang kosong? Ketenaran dan kekayaan kosong. Apakah maksudmu bahwa selain gelar tuan muda terbuang dari keluarga Su, gelar kosong ini, kamu punya identitas lain? Identitasku. Anjing tidak pantas bertanya. Fantasimu, aku benar-benar sudah cukup mendengarnya. Suhuai 20 juta, tanda tangani sekarang. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Tunggu sebentar. Kau pernah mengatakan ini adalah pusaka keluargamu. Bernama Han di Long Day, tak tertandingi di dunia. Sebenarnya, ini hanyalah batu yang rusak. Mengembalikannya padamu. Apa kau yakin? Aku yakin. Paman kakak ketiga, apakah itu benar-benar Liu Xuan Fei barusan? Beraninya mereka. Beritahu semua orang. Upacara Feng Chen 4 keluarga besar Jiangling. Aku akan menghadirinya secara pribadi. Sesuai perintah Anda, kenaikan keluarga Liu menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Sepenuhnya bergantung pada perkataan Anda. Jika besok mereka tahu Andalah yang melakukan Feng Chen. Oh benar,
Hao Jing telah menunggu balasan Anda. Keluarga Su tidak memiliki penerus. Tuan Tua Su sangat menantikan kepulangan Anda. Keluarga Su tidak punya hubungan lagi denganku. Lalu proyek Sakura yang Anda awasi secara pribadi dan menginvestasikan ratusan miliar untuk membangunnya. Apakah Anda masih akan memberikannya kepada serigala-serigala tak tahu terima kasih dari keluarga Liu itu? Dulu ketika 4 lautan berada dalam kekacauan, aku pimpin para dewa yang penelibut, hal menumpasnya. Aku terluka parah dan jatuh di sini. Liu Xuanfei lah yang menyelamatkanku tanpa peduli biaya. Ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Namun setelah perjamuan, hutang budi kita akan lunas. Beberapa tahun terakhir ini untuk mengimbangi Liu Xuanfei, saya diam-diam mendanai keluarga Liu. Makanya mereka sukses sekarang. Setelah upacara, tanpa perlindungan Anda, orang-orang tak berguna dari keluarga Liu itu, apapun yang Anda berikan kepada mereka akan sia-sia. Paman kakak ketiga. Apa yang kamu lakukan lari ke sini? Tuan Liu dan kamu sudah berakhir. Kamu seperti anjing liar. Mengejar tanpa henti. Haruskah kamu benar-benar mengeluarkan perasaan dari masa lalu itu dan menutupinya dengan kain menjijikkan sebelum kamu menyerah? Apakah aku masih punya perasaan padanya? Memang benar, dan untuk seseorang sepertimu, tercela dan tidak tahu malu, dengan kotoran tersembunyi di matamu, selain menggunakan seorang anak sebagai modal untuk mengancam Tuan Liu, kualifikasi apa lagi yang kamu miliki? Katakan padaku apa sebenarnya, bagaimana kamu menyelinap masuk? Siapa bilang aku menyelinap masuk? Perjamuan sebesar ini, hanya yang punya kekayaan bersih 1 miliar bisa masuk. Kualifikasi apa yang dimiliki pekerja migran? Tuan ini 10 miliar. Tidak kurang 1 sen pun. $10 miliar uang hadiah. Dan semuanya dalam dolar AS. Ini jauh lebih murah hati daripada Tuan Muda Su. Ini tidak mungkin. Dia hanya pekerja migran bau. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Pasti ada yang salah dengan ini. Tuan Muda Su, uang sungguhan. Aku tahu. Bagaimana kamu mendapatkan uang ini? Dari mana asalnya? Aku mencurinya. Aku merampoknya. Kamu, uang hadiah 10 miliar telah tiba. Kalian berdua pergilah ambil nyawa anjing kalian. Kau ingin aku menjadi anjing? Bermimpi saja. Pengawal, tangkap mereka. Shu'er, kau menolak mengakui kekalahan itu satu hal, tetapi kau berani menentang tuanmu dan melakukan pembangkangan. Kau benar-benar bosan hidup. Nona muda nih, demi seorang pria cantik yang tidak berguna, kamu memotong jalan hidupku. Aku hanya bisa melumpuhkannya, dan kemudian memohon pengampunan dari Raja Ning. Bagaimanapun ini demi kebaikanmu sendiri. Mengapa kalian semua berdiri di sana dengan tercengang? Lumpuhkan dia. Raja Ning telah tiba. Kakak, Anda akhirnya di sini. Seorang bajingan membuat keributan di perjamuan, dan bahkan memiliki niat buruk terhadap keponakan buyut kita. Aku baru saja akan memberinya pelajaran untuk melampiaskan amarah keponakan buyut kita. Bajingan, apakah Anda berbicara tentang dia? Tepat sekali. Memang orang ini adalah orang buangan dari keluarga Su, karena telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Sekarang dia mencoba menipu nona muda lagi, dan bahkan tidak menghormati Tuan Muda Su. Aku berencana untuk melumpuhkannya, dan kemudian menundukkan mereka pada siksaan berat. Kau ingin menyakiti keluarganya juga, kakak. Bukan karena adikmu kejam, tetapi ketika berhadapan dengan sampah masyarakat, mereka harus dihancurkan secara langsung, untuk mencegah masalah di masa depan. Bodoh buta, tampaknya keluarga Su akan masuk daftar hitam. Itu terlalu ringan bagimu, kakak. Aku sungguh, demi nona muda. Su Huai si bajingan ini, dia harus dimusnahkan. Kalau tidak, dia pasti akan menyakiti nona muda. Pengawal, kirim keluarga Su ke perbatasan barat dan patahkan kaki Sue, lalu tenggelamkan dia di kolam. Apel, kakak, apa maksudmu? Aku korbankan nyawa untukmu 20 tahun. Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Apa salahku? Katakan padaku, aku akan berubah. Raja Ning, demi ayah saya, yang telah menjadi teman dekat Anda selama bertahun-tahun. Bisakah Anda mengampuni keluarga Su? Bagaimanapun bagi Su Huai, bidak yang dibuang seperti itu, untuk menyebabkan keributan seperti itu. Raja Ning, mulai sekarang, Anda mungkin dikritik oleh orang lain. Kau pikir kau siapa? Sampai berani mengaku kenal denganku. Dan kau telah menjadi anjingku selama 20 tahun. Apakah kau sudah makan terlalu banyak tulang? Apakah kau tahu siapa dia? Apakah kau tahu posisi apa yang dia pegang di Chu Agun? Posisi apa yang dia pegang? Aku tidak tahu. Dia memang mulia di masa lalu. Tapi sekarang, dia hanyalah orang tak berguna. Apa yang kalian semua yakini adalah identitas yang paman kakak ketiga enggan lepaskan. Identitas aslinya, jika diungkapkan, akan memusnahkan ke-9 generasi klanmu. Dia juga memiliki identitas kedua. Aku mengerti. Jadi nona muda Ning telah bersamanya selama ini. Junior ini buta dan bodoh. Aku telah menyinggung menantu keluarga Ning. Aku akan bersujud minta maaf pada Su Huai sekarang. Minta maaf. Tidak ada kesempatan. Pengawal, seret dia pergi. Kakak-kakak, Anda tidak bisa melakukan ini padaku.
Su Huai, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mengandalkan identitas Anda sebagai menantu keluarga Ning, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Tuan kedua Su bagaimanapun juga, saudara Raja Ning, jika Anda memperlakukannya dengan begitu kejam, tidakkah Anda takut bahwa nanti bawahannya akan membalas dendam? Oh benar, sekarang giliranmu. Saya benar-benar tidak menyangka Anda bisa bergantung pada Putri Raja Ning. Mengandalkan dukungan Raja Ning, Anda memang punya hak untuk berdiri di sini. Tapi jangan lupa, Anda hanyalah menantu yang tinggal serumah. Jika Anda ingin terus melawan saya, Anda pasti akan mati. Tuan muda kedua Su adalah tokoh terkemuka di Jiangling. Namun kamu bersikeras untuk membunuhnya. Perilaku semacam ini yang mengandalkan gengsi orang lain. Untuk bertingkah seperti pahlawan. Tidakkah kamu merasa itu Usia kekanak-kanakan? dan masalah sepele keluarga Su sepenuhnya ditangani oleh ayah saya dan saya, Raja Ning. Tamparan yang baru saja Anda berikan itu sama saja dengan menampar semua orang di keluarga Su. Tidakkah Anda takut? Kau berani menggunakan keluarga Su untuk menekanku. Kau percaya aku akan melumpuhkanmu saat ini juga, Raja Ning. Demi seorang putra yang ditinggalkan, Anda bahkan mengabaikan keluarga Su. Tidakkah Anda peduli sama sekali? 2 tamparan yang baru saja Anda berikan itu, saya akan mengingatnya. Aku akan membalas 2 kali lipat nanti. Berhenti. Apa aku menyuruhmu pergi? Sampah tak berguna. Hari ini demi Raja Ning, saya akan membiarkan Anda pergi untuk saat ini. 3 hari dari sekarang, saya pribadi akan datang untuk mengambil mayat Anda. Sungguh temperamen yang luar biasa. Kuharap itu sesuai dengan kemampuanmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Akui kekalahanmu. Aku akan meminta mereka menanganimu. Aku bilang 10 miliar untuk nyawa anjingmu. Tapi melihat bahwa kau sudah makan dari keluarga Su bertahun-tahun, aku akan memberimu diskon hari ini. Aku hanya akan mematahkan 3 jarimu. Anda berani. Jika Anda melakukan ini, keluarga Su pasti tidak akan mengampuni Anda. Su Huai, Tuan muda Su adalah pewaris Hao Jing, keluarga terkemuka. Kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Tidakkah kamu takut akan pembalasan Hao Jing karena mendatangkan bencana besar pada dirimu sendiri? Jangankan anjing keluarga Su, bahkan jika pewaris sah keluarga Su datang, mereka harus berlutut di hadapanku. 10 tahun yang lalu, Tuan tua berhati lembut dan memberi Anda kesempatan. Dia mengampuni nyawa anjing Anda. Tapi keluarga Su saat ini, hanya ayah saya yang memegang otoritas tertinggi. Jika Anda berani menyentuh saya, dia pasti akan menghancurkan Anda berkeping-keping. Bagus. Aku benar-benar menantikannya. Bukankah kau selalu ingin tahu mengapa aku datang hari ini? Aku akan memberitahumu. Prestasi yang dimiliki keluarga Limu hari ini sepenuhnya karena dukungan finansial rahasiaku. Dan aku melakukan semua ini semata-mata untuk membalas kebaikan dari masa lalu. Aku mengumumkan. Di bawah grup Tianqiao, Villa Pulau Sakura senilai ratusan miliar. Dengan ini dialihkan atas nama Liu Xuanfei. Mulai sekarang, Liu Xuanfei dan aku impas dalam keluhan dan Akan utang kita. melakukannya, pengawal. Tolong minta konstabel Ilahimo untuk beristirahat sebentar. Hanya seorang berandalan amatir. Serahkan saja dia kepada kami berempat untuk ditangani. Lumpuhkan dia. Masing-masing dari kami bersaudara mendapat 10 juta. Serang. Hidup saya ini 400 miliar tidak cukup. Saya bilang, posisi ini tidak cocok untuk Anda. Kau, Demi tuan tuamu yang mendedikasikan hidupnya untuk Chu Agung, dan demi keberaniannya dalam menghadapi kesulitan, kesalahan yang Anda buat hari ini, saya akan mencatatnya untuk saat ini. kau mencari mati. Mereka yang biasanya berutang pada saya akan segera kembali. Kau, binatang. Kau mempermalukan dan membodohi kami dan itu satu hal. Kau bahkan menjadikan Raja Ning sebagai orang bodoh dan secara terbuka tidak menghormati penegak ilahi nomor 2 kuil ilahi. Apa kau benar-benar berpikir Jiangling tidak memiliki siapapun yang bisa berurusan denganmu? Bukan karena saya berpikir begitu, itu adalah fakta.
Kau bocah nakal. Orang-orang kami akan segera tiba di sini. Kau tidak akan bisa membuat keributan lebih lama lagi. Tidak perlu. Aku adalah seorang konstabel ilahi. Bala bantuan dibutuhkan di sini. Mohon segera kirimkan 10 Fajra untuk mengepung dan menumpas kriminal utama ini. Dalam 10 menit, kau pasti akan menyerah. 10 menit. Itu tidak cukup. Saya akan memberi Anda 10 tahun. Sampaikan perintah saya. Cabut wewenang Divine Constable Kuil Dewa. Juga berikan padanya pensiun. Berpura-pura. Kau tidak bisa membodohiku. Kita akan lihat saja nanti. Nona Liu, sekarang, apakah kau melihat dengan jelas warna aslinya? Jeti, semua yang kau lakukan dan katakan, semuanya palsu. Jeti, kau punya begitu banyak masa lalu yang tak terucapkan, pengalaman memalukan, dan kenangan menjijikkan. Suhuai, apakah kau masih berpura-pura bodoh dan berakting? Kau hanyalah seorang penipu yang hanya pantas hidup dengan menggunakan identitas orang lain tanpa identitas ini. Apakah kau masih bisa menyombongkan diri di bawah sinar matahari sekarang setelah kebohonganmu terbongkar menghadapiku? Apakah kau tidak merasakan bahkan sedikit pun rasa sakit hati atau bersalah? Sakit hati. 3 tahun lalu Anda meninggalkan suami dan anak Anda. Apakah Anda merasakan sakit hati saat itu? Ling Er menangis hingga suaranya serak dan penyakit lamanya kambuh karena kehilangan ibunya. Apakah Anda merasa bersalah? Kau tidak punya hak untuk menuduhku. Kau tidak tahu apa yang kukorbankan untukmu dan untuk Linger. Kau bahkan tidak akan mengerti bahwa hari ini keluarga Liu, karena ulahmu telah kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan 4 keluarga besar dan seluruh keluarga kita akan menderita. Liu Xuanfei, tidakkah Anda mengerti kekuatan dan kekayaan yang Anda dan orang-orang ini inginkan? Semuanya dianugerahkan olehku. Kau yang hanya pantas hidup di bayangan seperti parasit, jangan berada di sini, berpura-pura. Konstabel ilahimu benar. Bagaimana jika kau pandai berkelahi? Ketika 10 Fajra Agung tiba, kau hanya akan bisa menyerah. Perjamuan Akbar Lintian hari ini dipenuhi oleh para tokoh terhormat, jika bukan demi semua orang. Dengan satu perintah dariku, 3.000 pengawal keluarga Lu akan segera mengepung tempat ini. 1 ludah dari setiap orang. Sudah cukup untuk menenggelamkanmu? Apa kau dengar itu? Hentikan perjuangan sia-siamu. Bajingan. Kau baru saja membuat kami menderita kemunduran, membuat semua orang menundukkan kepala. Kita akan menuntutnya 10 kali lipat. Apa kau benar-benar berpikir aku akan jatuh cinta pada barang bekas itu? Tidak. Liu Xuanfei dia hanyalah mangsa langka bagiku. Setelah aku secara pribadi mengambil semua sumber daya di tangannya, aku akan melemparkannya ke rumah Bodil bersama dengan kemurnian palsunya dan membuang semuanya. Hentikan. Apakah kau belum puas dengan masalah yang sudah kau timbulkan? Apakah kau bersikeras menghabiskan seluruh hidupmu di penjara sebelum kau menyerah? Liu Xuanfei, kau sama sekali tidak tahu betapa besar kesalahan yang telah kau perbuat. Bukankah kau selalu ingin melumpuhkanku? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku memperingatkanmu, jangan macam-macam. Seseorang, cepat panggil dokter. Sampan, kau punya nyali. Kau tamat dan begitu juga keluarga Liu. Kalian semua tamat. Orang-orang bodoh buta, kejahatanmu pantas dihukum mati. Raja Ning Inu sudah sampai pada titik ini. Dan kau masih mempercayainya? Di mana hukum raja? Di mana keadilan surgawi? Jiang Lingku yang mulia. Bagaimana bisa dikacaukan oleh bajingan seperti itu? Di mana penjaga keamanan Imperial Grand Hotel? Pengawal. Tangkap dia dan serahkan pada hukum. Patria. Sialan. Tuan Su, orang tua ini buta karena tidak menghormati yang mulia. Mulai hari ini dan seterusnya, segala sesuatu milik keluarga Yesaya adalah milik Anda. Ya. Dan juga, mulai sekarang, keluarga Yesaya akan melayani keluargamu dan mengikuti kepemimpinan mereka. Keluarga Xiao juga. Kau bajingan, metode apa yang kau gunakan untuk menipu pamanku dan kakakku? Musikian, diam. Kau, Rubah-rubah tua dari keluargamu ini menggunakan pernikahan untuk menjilat paman kakak ketiga. Bagaimana mungkin saya tidak memikirkan hal itu? Menikah dengan keluarga Su adalah kehormatan besar bagi Anda. Paman Ding, kau tidak perlu menghiburku. Aku memberitahumu, pria milik musikin ini harus memiliki bakat yang mengguncang dunia. Kau tidak punya kemampuan ini, dan kau juga tidak layak menjadi anggota keluargamu. Lebih jauh lagi, aku pasti akan menyelidiki identitasmu secara menyeluruh. Jika ada sedikit pun kecurigaan, bahkan jika pamanku Dewa Perang Sembi mencoba membebaskanmu, aku sendiri yang akan mengirimmu ke penjara. Presiden Liu, panggilan ayahmu.
Apa? Kakek terkena serangan jantung. Dia meninggal 20 menit yang lalu. Su Huai, aku membencimu. Presiden Liu, kakek tua juga meninggalkan pesan terakhir. Dia bilang dia buta dan bodoh, dan gagal mengenali naga sejati di antara manusia. Selain itu, kakek tua melarangmu menceraikan Su Huai. Mengerti? Segera kembali. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Jangan khawatir, saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saya akan membatalkan pertunanganmu. Kau. Tunggu saja. Batalkan pertunangan. Kau bermain api. Kaulah yang bermain api. Tidakkah kau ingin tahu siapa aku? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Han Dilongdi. Orang yang mencopotmu dari posisimu bukanlah Li Linfu, tapi aku. Tidak. Mustahil. Selain pamanku. Hanya orang itu. Dia sendiri yang memiliki wewenang. Siapa orang yang kau bicarakan itu? Raja Dewa tersembunyi pertama dari Chu Agung. Master Istana Dewa Langit. Semuanya. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Ada lebih dari 100 peti mati di pintu masuk. Semuanya disiapkan untuk kita. Tokoh-tokoh kuat dan berpengaruh di Jiangling. Su Huai bermaksud untuk menantang seluruh Jiangling. Jiangling tidak boleh kalah. Xin Kui. Selidiki seseorang untukku. Bagaimana kalau begini? Saya akan menyusun fakta darat. Dan kita akan bekerja sama untuk bersumpah dengan darat. Serahkan fakta darah ini kepada Tuan Tua Su. Dan Dewa Perang Shen Bi Li Linfu. Mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Ayah. Apakah Anda baik-baik saja? Luka-luka kecil ini, dibandingkan dengan kejatuhan keluarga Ning, sama sekali tidak layak disebutkan. Namun rubah tua dari keluargamu itu. Dengan cara, apa saya bertanya-tanya, mereka benar-benar berhasil mengambil Muziken dan memberikannya kepada paman kakak ketiga. Mulai sekarang, kita tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Jati mengenai keluarga Liu. Bagaimana kita harus menangani mereka? Selama 3 tahun, kita telah menghabiskan ratusan miliar. Selain itu, para saudagar kaya raya terkemuka dari Jiangling dan Haojing, semuanya percaya bahwa keluarga Liu memiliki hubungan yang luar biasa dengan grup Tianqiong. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengambil terlalu banyak keuntungan. Paman kakak ketiga berkata, setelah upacara akbar, dia dan Liu Xuanfei tidak akan lagi berutang budi satu sama lain. Beritahu bawahan kita untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Liu. Dunia bisnis seperti medan perang. Tanpa perlindungan Tuan Muda, keluarga Liu akan menjadi seperti domba yang tersesat di bawah belas kasihan orang lain. Semua itu tidak penting lagi. The film was translated and narrated by M Media. Jelaskan apa yang terjadi hari ini. Bawahan Anda Li Linfu menyapa Ketua Balai. Ketua Balai mohon redakan amarah Anda. Gadis Muziken itu menyebabkan kesalahan besar. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah tunangan Anda, saya pasti sudah lama. Cukup, langsung ke intinya. Li Tua, paman kakak ketiga merujuk pada pertunangannya dengan nonamu. Bos, ini bahkan tidak ada hubungannya dengan saya. Pernikahan Anda dengan nonamu diatur oleh kakek tua Sodan, kakek tuamu. Itu ditetapkan oleh Raja Langit. Saya baru saja mengetahuinya. Paman kakak ketiga, selama bertahun-tahun Anda menyendiri. Li Tua juga telah rajin dan teliti. Semua urusan besar dan kecil di Balai Dewa Langit ditangani olehnya. Mimpi buruk lagi. Jangan takut. Ayah di sini. Saya sangat-sangat merindukan ibu. Bisakah saya melihat ibu sekali lagi? Su Huai, sebelum Tuan Tua meninggal, dia berharap kau ada di saat terakhirnya. Sekarang datanglah ke keluarga Liu segera. Segera tiba. Jangan salah paham, kita sudah berakhir. Tapi Tuan Tua tidak bisa melepaskanmu sebelum kematiannya. Dia ingin kau memenuhi bakti anakmu kepadanya. Setelah pemakaman selesai, kau dan aku akan berpisah jalan. Ling Erdia. Baiklah, ikut aku. Jangan bicara sembarangan nanti.
Paman tertua, paman kedua, kami minta maaf karena terlambat. Anda tidak terlambat jika Anda datang lebih awal. Liu Songyuan. Aku khawatir orang tua itu akan segera meninggal. Paman tertua, apa maksudmu dengan itu? Menanyakan hal yang sudah jelas. Apa yang terjadi di perjamuan Agung Lintian? Liu Zhongmi. Pemimpin pewaris keluarga Liu. Sudah diketahui oleh semua orang. Urusan Anda dengan si tidak berguna ini tidak hanya membuat kehilangan salah satu dari 4 keluarga besar, tapi juga membuat kakek tua marah sampai meninggal. Liu Xuanfei, dasar keturunan durhaka. Bagaimana Anda masih punya muka untuk kembali? Apa? Ayah. Bagaimana tepatnya kakek meninggal? Ayah Liu, ayah dari Liu Xuanfei. Xuanfei, berhenti bicara. Mereka melakukannya dengan sengaja. Kakekmu tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di perjamuan Agung Lintian. Ibu Liu, ayah dari Liu Xuanfei. Selain itu, wasiat tuan tua. Memberikan semua milik keluarga Liu padamu. Dan Su Hui ini. Apa? Diam. Jika kakek tua tidak sakit parah dan sudah bingung, saya bertanya padamu. Dengan perusahaan besar keluarga Liu kita, mengapa harus diserahkan kepada orang tidak berguna seperti itu untuk dikelola? Selain itu, 5 tahun lalu, kakek tua berusaha keras dan mencoba segala cara yang mungkin untuk memisahkan kalian berdua. Bukankah itu justru karena dia meremehkan bocah Su Hui ini? Liu Xuanfei, dengarkan baik-baik. Kalau Anda ingin membawa si tak berguna ini pulang, kecuali kita semua sudah mati. Jika bukan karena Ling Er, apakah kau pikir aku ingin berada di sini? Jangan bicara lagi. Paman tertua pernikahanku dengan Su Hui belum berakhir. Secara nominal, dia masih anggota keluarga Liu. Tolong biarkan dia mengantar kakek pergi. Biarkan dia mengantar kakek pergi. Saya khawatir kakek tua tidak akan beristirahat dengan tenang. Kakak tertua, sebelum ayah meninggal, dia memang berulang kali menginstruksikan agar Su Hui kembali. Cukup. Adik ketiga. Jika kamu menengahi untuk si tidak berguna ini lagi, maka kamu bisa nyah bersamanya juga. Hari ini seharusnya menjadi hari keluarga Li untuk membawa kehormatan bagi leluhur dan membuat nama di Jiangling. Justru karena Su Hui si tidak berguna ini yang menyebabkan keluarga Liu kita menderita kekalahan telak di perjamuan Agung Lintian. Dan kamu Liu Xuanfei yang harus disalahkan. Kakek tua sangat mempercayai Anda dan menyerahkan semua hak keluarga Liu sepenuhnya kepada Anda. Dan hasilnya, kalian berdua benar-benar membuat kakek tua marah sampai mati. Aku benar-benar tidak. Diam. Kau pikir kami buta? Apa yang ditayangkan di TV sekarang? Semuanya tentang keluarga Liu kita. Gagal dengan memalukan. Hal-hal baik ini, bukankah semuanya perbuat AFO? Tuan tua meninggal hari ini, dan sebagian besar kesalahannya terletak padamu Liu Xuanfei dan suamimu yang tidak berguna itu. Mengingat keadaan seperti ini, bagaimana kau berani kembali untuk menghormati tuan tua? Benar-benar tidak tahu malu. Paman tertua, paman kedua. Aku akui aku tidak menangani masalah dengan baik, keluarga Liu. Tapi bisakah kita biarkan kakek beristirahat dengan tenang dulu? Setelah itu, aku akan berada di bawah belas kasihanmu. Liu Xuanfei, apa yang kau katakan terdengar bagus. Kontrak villa Pulau Sakura senilai 100 miliar itu, kau tidak hanya gagal membawanya kembali. Selain itu, membuat malu 4 keluarga besar. Katakan padaku, bagaimana kau bisa berharap kami percaya pada apapun yang kau katakan? Kecuali kau menyerahkan hak manajemen keluarga Liu, lalu bawa orang tak berguna ini dan keluar dari Jiangling. Kau orang tak berguna. Apa yang kau tertawakan? Sebagai anak-anak, kalian tidak mengurus akibatnya untuk tuan tua, malah berebut kekuasaan dan berpura-pura. Kalian benar-benar keturunan durhaka. Lancang. Kau hanyalah seorang benalu tak berguna. Beraninya kau menuding kami? Kakak, aku akan menyuruh seseorang menyeretnya keluar dulu dan memberinya pelajaran yang bagus. Aku salah bicara. Semua milik keluarga Su saat ini dianugerahkan olehku. Jika aku mengambilnya kembali, kalian akan menunjukkan warna asli kalian dan tidak akan tersisa apa-apa. Sungguh arogan. Liu Hao, tuan muda keluarga Liu. Paman kedua, mohon jangan marah.
Berurusan dengan sampah seperti ini, itulah yang terbaik menurut Balai Dewa Langit kami. Kau bajingan kecil. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah seorang tukang batu rendahan. Sementara putraku Liu Hao adalah anggota cadangan Balai Dewa Langit. Pernahkah kau mendengar tentang Balai Dewa Langit? Balai itu terkenal di seluruh dunia, menjaga segala arah, dan terkenal di Chu Agun. Aku ragu semut sepertimu. Mungkin pernah mendengarnya. Ayah, bagaimana mungkin orang sepel itu? Mungkin pernah dengar Balai Dewa Langit. Selain itu, Balai Dewa Langit kami selalu bersikap rendah hati. Bahkan ketua Balai Rilinfo, yang berada di atas 10.000 orang, jarang muncul di depan umum. Sudah 3 tahun, keluarga Liu kami dari yang tidak dikenal telah menjadi The film was pohon yang menjulang tinggi di Jiangli. translated and Kami narrated telah by lama M menanggung Media. kesulitan. Belum lagi menyeretmu keluar dan memberimu pelajaran, bahkan membuatmu lenyap dari muka bumi. Akan semudah membalikan telapak tangan. Sampang. Sekarang berlututlah dan berikan pada ayahku 10 kali sujud. Mungkin aku akan membiarkan mayatmu utuh. Hanya seorang anggota cadangan dari Balai Dewa Langit. Apakah itu sangat mengesankan? Apakah kau sudah ketakutan sampai bodoh? Maman. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Balai Dewa Langit adalah organisasi paling menakutkan di dunia. Ketua Balai Rilinfu tak tertandingi. Bahkan Raja Langit dengan hormat memanggilnya Dewa Perang Penekan Utara. Menurut pendapatmu, hanya seorang anggota cadangan Balai Dewa Langit masih bisa mendominasi separuh Jianglin. Apakah kau mengerti rasa takut sekarang? Entah berlutut dan bersujud, atau biarkan aku menghancurkanmu. Kakak, tolong tenanglah. Su Huai hanyalah orang biasa yang mengangkut batu bata. Kau tak perlu merendahkan diri ke levelnya. Kegagalan keluarga Liu kali ini, itu memang salahku. Mengenai hak operasi, aku bersedia menyerahkannya. Xuan Fei, jika kau mengatakannya lebih awal, maka paman tertua dan paman keduamu tidak akan marah. Benar, benar sekali. Karena kau mau menyerahkan hak operasional padaku. Kalau begitu bukankah kita masih keluarga? Putri, grup Liu adalah hasil jerih payahmu dan kakak. Kau tidak boleh memberikannya kepada mereka. Kakak ketiga diam. Diam. Apakah kau punya hak bicara di sini? Apa yang kau lakukan? Jangan tanda tangani. Kau bajingan. Kurasa kau sudah bosan hidup. Ini keterlaluan. Kau pekerja migran bau. Beraninya kau memukul orang Istana Dewa Langit. Kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Istana Dewa Langit tidak membutuhkan sampah semacam ini. Kau punya banyak nyali. Menyinggung Istana Dewa Langit, tidakkah kau takut dihancurkan berkeping-keping dan lenyap dari muka bumi? Benarkah begitu? Litua, carikan aku seseorang bernama Liu Hao, anggota cadangan. Bos, saya sudah mencari tahu. Liu Hao adalah anggota keluarga Liu. Dulu Anda memerintahkan membantu keuangan keluarga Liu. Kebetulan Liu Hao ini mendaftar tentara. Saya segera. Saya mengerti. Tolak Liu Hao bergabung tentara. Sampah seperti ini tak layak gabung tentara. Sesuai perintah Anda. Sampah. Dasar tidak berguna. Jangan bilang kau baru saja memanggil Dewa Perang Penjaga Utara. Benar kan? Jika dia mengenal kita, Dewa Perang Utara Istana Dewa Langit, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Nah, kau benar-benar membualkan. Apa kau pikir ini acara TV? Dewa Perang Utara mengikuti perintahmu. Mungkinkah kakek saat itu benar-benar pikun membiarkan si tak berguna ini kembali? Anakku, suruh si tidak berguna ini berhenti main-main. Kalau tidak keluarga ini, kita tidak akan bisa tinggal di sini. Su Huai, dari pesta Lintian hingga pemakaman kakek, bisakah kau biarkan aku tenang sebentar? Liu Xuanfei, aku sudah menahan diri berkali-kali. Halo. Markas Besar Istana Dewa Langit. Ya, saya Liu Hao. Jangan khawatir, tanggal 10 ini hari pendaftaran. Saya pasti tidak akan terlambat.
Apel. Karena karakter saya yang tercela. Kualifikasiku masuk istana dicabut. Nah, ada apa denganmu? Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat bicara, ayah. Markas besar Istana Dewa Langit menelepon. Kualifikasiku masuk aula dicabut. Saya tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk masuk aula Dewa Langit. Tuan mudamu mungkin sibuk. Itu sebabnya dia tidak menjawab panggilanku. Tapi dia membalas pesanku. Mengatakan bahwa dalam 20 menit, dia akan mengirim seseorang. Pada saat-saat kritis, kita masih harus mengandalkan Ping Er. Selama kita didukung mertua seperti keluargamu. Lalu apa yang ditakutkan keluarga Liu di Jiangcheng? Harus takut. Paman tertua, ada yang mencurigakan. Yakin tak mau mencari seseorang menyelidiki tuntas. Bagaimana jika ada sesuatu yang tak terduga? Kalau menunggu baru cari orang, mungkin sudah terlambat. Liu Xuanfei tutup mulut. Kau menyemburkan omong kosong di sini. Aku pikir kau hanya cemburu pada kakak Ping Er. Keduanya adalah anggota keluarga Liu. Yang satu menikah dengan tuan mudamu yang tinggi dan perkasa. Yang lain menikah dengan seorang pekerja migran yang tidak berguna. Liu Xuanfei, tahukah kau bahwa karena dirimu keluarga Liu kita telah dijak selama 5 tahun penuh. Keluarga Ning dari Haojing telah tiba. Permisi, siapa Tuan Liu? Saya. Dan Anda siapa? Raja Ning telah memerintahkan agar saya menyerahkan kontrak ini senilai 100 miliar untuk Villa Pulau Sakura kepada Tuan Liu. Tunggu. Apakah Anda Tuan Liu Xuanfei? Saya bukan. Kontrak ini milik Liu Xuanfei. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mengklaimnya. Mustahil, benar-benar mustahil. Liu Xuanfei menyebabkan kekacauan besar di perjamuan Agung Lintian. Bagaimana mungkin Raja Ning? Tuan, apakah Anda salah? Liu Xuanfei menyinggung Raja Ning dan bersama si tidak berguna ini bersama-sama merusak perjamuan Agung Lintian. Ini bahkan ada di berita. Dia Liu Xuanfei sekarang adalah pendosa keluarga Liu kita. Apakah mata anjingmu buta? Perjanjian pengalihan untuk Villa Pulau Sakura. Perkataan Raja Ning adalah emas. Saya akan mengatakannya lagi, kontrak ini untuk Liu Xuanfei. Dan bukan untuk orang lain. Rezeki nomplok dari langit. Ini 100 miliar. Cukup untuk membeli lebih dari 2 keluarga Liu. Xuanfei, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat tanda tangani. Cepat. Permisi Villa Pulau Cherry Blossom ini. Kontrak transfernya. Benar-benar untukku. Aku tidak punya hubungan dengan Raja Ning. Mengapa dia mau? Nona Liu. Selama Anda menandatangani nama Anda, Villa Pulau Bunga Sakura ini akan segera menjadi milik Anda. Juga saya rasa Anda salah paham. Kontrak ini bukan dari Raja Ning, tetapi dari orang yang sangat penting. Seseorang yang sangat penting. Tidakkah kalian semua mengerti? Keluarga Liu punya apa yang mereka miliki hari ini? Semuanya berkat orang penting ini. Dan Anda Nona Liu. Untuk memiliki status Anda saat ini, masih karena dia. Namun setelah hari ini, keluarga Liu dan orang penting ini tidak akan lagi memiliki hubungan apapun. Tuan, aku ingin menanyakan sesuatu. Siapa orang penting yang selalu membantu keluarga Liu? Orang penting itu adalah kontraknya sudah diserahkan, selamat tinggal. Jadi Anda mengatakan orang penting ini siapa sebenarnya? Apakah itu perlu ditanyakan? Tentu saja itu tunanganku. Tuan mudamu dari keluargamu. Tunggu, Ping Er, Anda bilang kontrak 100 miliar ini dikirim oleh tuan mudamu. Saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Tuan mudamu adalah kebanggaan keluarga Liu kami, menantu kami. Bagaimana mungkin dia membantu seseorang yang diusir dari keluarga Liu kami sebagai keturunan yang tidak berbakti? Apalagi dia menghabiskan 100 miliar. Tepat sekali. Paman, tuan mudamu tidak memiliki kewaskitaan. Bagaimana dia bisa tahu apa yang baru saja terjadi pada keluarga Liu? Dia kemungkinan besar masih berpikir Liu Xuanfei yang memimpin keluarga Liu dan menyeret keluarga Liu ke krisis bangkrut. Itulah sebabnya dia minta Raja Ning turun tangan dan sekaligus membuat pernyataan tegas, memutuskan semua hubungan dengan Liu Xuanfei. Penjelasan itu masuk akal bukan? Bagus sekali kau Liu Xuanfei.
Kau telah merugikan keluarga Liu kami sedemikian rupa, dan itu sudah cukup buruk. Tetapi kau bahkan berani mengklaim jasa Ping Er. Kakak kau tidak bisa melakukan ini. Baru saja kau jelas-jelas. Diam. Seperti ayah, seperti anak. Dulu ibumu naik kekuasaan dengan menjadi simpanan. Dia melahirkanmu. Dan juga putrimu. Liu Xuanfei bahkan lebih tidak tahu malu. Dia benar-benar bergol dengan pekerja migran bau. Jika buka, karena tuan tua menggunakan segala cara untuk membuatnya pulang. Dia mungkin masih memindahkan batu bata di lokasi konstruksi sekarang. Dia benar-benar membuat kita kehilangan muka. Apa yang kau katakan? Ayahku bilang kau tidak berguna. Seorang pecundang yang tak bisa lindungi istri sendiri. Pecundang. Kau masih belum tahu ya? Dulu untuk melindungimu. Dan gadis kecilmu yang bisu. Liu Xuanfei terpaksa meninggalkan Jiangli. Dia bekerja sama dengan kami untuk membuat sandiwara. Sebuah drama melodramatis. Sebenarnya, dia oleh keluarga Liu kami dipenjara selama setahun penuh. Ini benar. Aku bilang aku punya alasan sendiri. 3 tahun ini, aku alami masa lebih sulit dari yang kau bayangkan. Namun kau tidak hanya tidak membantu kami, tetapi malah mendorong kami ke jurang. Liu Xuanfei tidak seperti yang kau pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau dengar, aku sudah cukup mendengar. Kau mengandalkan pecundang ini. Sebaiknya kau dengarkan saja tuan tua dan menikahi pria kaya lebih awal. Bagaimanapun juga, barang bekas berharga sepertimu tidak umum lagi di pasaran. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Bukan hanya aku akan menyentuhnya. Aku juga akan menjualnya ke rumah bordil. Pecundang, jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan membuat keluargamu, memusnahkan seluruh keluargamu. Keluargamu telah tiba. Orang-orang dari keluargamu di Suhuai sudah tiba. Aku tahu kau melakukan ini karena kau ingin membelahku. Tetapi kau tidak diragukan lagi, hanya menambah masalah. Cepat lepaskan Liu Hao. Kau sama sekali tidak boleh terus membuat kesalahan. Kau sudah menyinggung nonamu dan anggota keluargamu yang sebenarnya. Sama sekali bukan seseorang yang bisa kau provokasi. Liu Xuanfei, selama kau berbicara, segala sesuatu di dunia ini bisa kuberikan padamu, termasuk The film melindungimu was sepenuhnya. translated Sampah tak and masuk akal. narrated by M. Kau bahkan Media. tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Siapa lagi yang bisa kau lindungi? Jika kau tahu yang terbaik, lepaskan aku. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Cepat lepaskan putraku. Anggota keluargamu telah tiba. Mengapa kau tidak melepaskannya? Liu Xuanfei dan yang lainnya akan tamat bersamamu. Baiklah, aku lepaskan. Tanganku. Sampah, kau benar-benar berani mematahkan lengan saudaraku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Saya minta maaf. Tanganku hanya terpleset. Kau menantang batas kesabaranku. Aku tidak akan mengampunimu. Kau. Beli satu gratis satu. Katakan padaku batas akhirmu. Di mana dia sekarang? Suhuai, jangan terlalu tidak tahu malu. Hanya karena kau punya sedikit kemampuan, kau kira bisa lakukan apa saja sesuka hati. Aku memberitahumu, keluargamu takkan mengampunimu. Apa yang terjadi? Mengapa begitu ramai? Pelayanmu, Pelayanmu, pelayan keluargamu. kau datang tepat pada waktunya. Ada seorang bajingan di sini. Dia tidak hanya mematahkan lengan saudaraku, tetapi dia juga mempermalukan keluarga Liu kita. Cepat cari seseorang untuk menyeretnya keluar dan langsung berurusan dengannya. Dari mana datangnya si manis kecil ini? Dia benar-benar berani menyinggung bahkan keluarga Liu. Orang tak berguna ini adalah suami Liu Xuanfei. Beberapa anggota keluarga Liu sudah diusir dari keluarga oleh paman tertuaku. Tapi mereka terlalu tak tahu malu. Tidak hanya tinggal di sini tanpa malu dan menolak pergi, tetapi juga berusaha merebut kontrak bernilai miliaran dari tuan mudamu. Kontrak 100 miliar. Pelayanmu bukankah kau? Di sini karena tuan mudamu sedang mentransfer villa Pulau Bunga Sakura kepadaku. Sehingga kau datang. Oh, benar. Tuan muda pernah berkata, sebelum pernikahan akbar Anda, dia akan mengirim hadiah ucapan selamat. Liu Xuanfei, kau dengar itu dengan benar. Kontrak 100 miliar ini jelas adalah tuan mudamu yang memberikannya kepada kami. Dan tokoh penting yang disebutkan oleh keluarga Ning selalu hanya tuan mudamu. Kakak kedua, pelayanmu, tolong tenang. Kami tidak menginginkan kontrak 100 miliar ini lagi. Kami akan pergi sekarang. Tunggu, siapa yang mengizinkanmu pergi? Akar dari semua masalah ini, yaitu dia Suhuai. Dia tidak ada hubungannya dengan kami. Ya orang ini. Putriku menceraikannya. Jadi dia selalu menyimpan dendam dan datang untuk membuat masalah. Sebaiknya kau membuatnya segera menghilang. Ibu dan ayah apapun yang terjadi. Suhuai adalah ayah Linger dan selama 3 tahun terakhir dia telah merawat Linger. Kita tidak bisa setega ini. Pada saat seperti ini, kau masih memikirkan pecundang ini. Kau gadis terkutuk. Apakah kau benar-benar ingin kami dikubur bersamanya? Cukup. Jika kau ingin keluar dari sini,
Itu bukan tidak mungkin. Pertama, buatlah si tak berguna ini berlutut minta maaf pada semua yang hadir. Kedua, lepaskan tangan yang baru memukul orang, termasuk kakinya. Ketiga, tanggung semua biaya pemakaman Tuan Tua Liu hari ini. Kontrak penuh. Pelayanmu. Dia hanyalah pekerja migran bau. Kantongnya lebih kosong daripada wajahnya. Apalagi, memintanya membayar biaya pemakaman. Tidak ada uang. Kalau begitu jual dirimu. Namun, si tak berguna ini memang tidak berharga. Tapi dari apa yang saya pahami, nilai pasar Liu Xuanfei sangat bagus. Nona Sulung Liu, apakah kau tidak ingin menyelamatkannya? Kalau begitu biarkan istri membayar utang suami. Kepala pelayanmu. Bagaimana kau ingin dia membayarnya? Tuan Mudali dari keluarga Li terlahir cacat, sering sakit dan diganggu kemalangan. Namun Tuan Mudali sangat menyukai Nona Liu. Tuan Tua Li juga bersedia menawarkan mahar 10 juta untuk menikahkan Liu Xuanfei ke dalam keluarganya, hanya untuk membawa keberuntungan. Jadi begitu, pelayanmu datang karena masalah ini. Semuanya, tolong jangan salah paham. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan keluargamu kita? Dia hanya mengenakan kulit harimau. Di upacara itu, dia mengambil keuntungan penuh dan menjadi sombong. Kutu busuk tetaplah kutu busuk. Bahkan jika ia mengenakan rompi harimau, ia akan tetap diinjak sampai mati. Liu Xuanfei, kau sudah mendengar semua ini bukan? Jika kau tidak menjauhkan diri dari si tak berguna itu, hati-hati kau akan membawa masalah pada dirimu sendiri. Saya beritahu kau sekarang memiliki kesempatan emas, tepat di depanmu. Jangan gagal untuk menghargainya. Kau bersikeras memaksaku menikah dengan keluarga Li. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu saya akan memastikan keluarga kalian bertiga menghilang dari Jiangling selamanya. Benar, putri kecilmu yang bisu juga. Makanan ini, mari kita akhiri di sini. Kau si tak berguna. Apa yang kau lakukan? Kau bajingan kecil. Beraninya kau begitu lancang. Kaulah yang lancang. Kau bocah. Kau benar-benar tak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini anggota keluargamu hadir. Kamu masih bertindak sembrono. Apa kamu tidak takut? Karena kamu, termasuk Liu Xuanfei, akan terhapus dari dunia ini. Dasar bocah. Apa kamu percaya padaku? Jika aku menelepon gubernur sekarang juga, dan menyuruhmu dilemparkan ke penjara, membuatmu membusuk di penjara seumur hidup. Su Huai, kamu benar-benar menghancurkanku. Kau bajingan terkutuk. Kenapa kau tidak mati saja, ibu dan ayah? Cukup. Su Huai hanya membantu kita melihat dengan jelas warna asli mereka. Paman tertua, paman kedua. Dari awal sampai akhir, kau tidak pernah menganggap kami sebagai keluarga sendiri. Jika kakek tidak ada di sini, kurasa kita pasti sudah lama diusir dari keluarga Liu kan. Selama 3 tahun terakhir, aku selalu dibatasi dan dipaksa olehmu. Seolah menanggung penghinaan dalam diam adalah satu-satunya pilihanku. Tapi sekarang, aku tidak mau menanggungnya lagi. Ini keterlaluan. Liu Xuanfei, kau keturunan durhaka. Kau tunggu saja. Pelayanmu, kapan orang-orang gubernur akan tiba? Cepat seret, orang-orang bodoh buta ini keluar. Tidak perlu. Nona Muzikin putri tertul dari keluargamu. Sosok nomor 2 dari Aula Dewa Surgawi. Sampah tak berguna. Dia tamat. Nona muda. Ada urusan apa Anda di sini? Setelah menjadi anjing selama 20 tahun, kau bahkan tidak mengenali calon master. Keluargamu pantas mati. Anjing-anjing di keluargaku buta. Aku akan mendisiplinkan mereka dengan benar untukmu. Lebih jauh lagi, masalah di Perjamuan Agung Lintian. Aku sudah menyelidiki dan mengklarifikasinya. Aku minta maaf. Aku salah mengenali orang. Aku malah salah mengira suamiku sendiri sebagai pelaku. Nona muda, apa yang terjadi? Mengapa Anda membungkuk pada si tak berguna ini? Ya. Mana mudamu? Apa Anda salah orang? Bajingan kecil ini tidak hanya merusak perjamuan duka keluarga kami, tetapi juga melumpuhkan putraku, bahkan iparmu, Liu Ping. Jika sudah hancur, biarlah hancur. Dihancurkan, ya biarlah. Apakah ada masalah? Tidak. Nona mudamu, kau melindungi orang tak berguna seperti ini. Bukankah itu gagal membedakan benar dan salah? Bagaimanapun juga, aku masih kakak iparmu. Kau tidak menghormati keluarga Liu itu satu hal. Tetapi, apakah kau bahkan mengabaikan kakak laki-lakimu dan aku? Urusan keluargamu kami, bukan untuk dicampuri oleh orang luar. Surat pembatalan ini kubawa atas permintaan kakakku. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Liu dan keluargamu tidak akan memiliki hubungan lagi. Ini tidak mungkin. Tuan muda tertua keluargamu baru saja mengirimiku pesan, mengatakan ada dokumen penting untuk diserahkan kepadaku. Itu tidak benar. Kontrak 100 miliar itu diberikan olehnya kepada keluargamu kami. Dia tidak mungkin melakukan ini padaku. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Seluruh keluargamu mengabdi di militer. Tuan tua secara eksplisit memerintahkan, tidak ada seorang pun yang terlibat dalam bisnis. Jangankan 100 miliar, itu 10 miliar. Kami bahkan tidak bisa menghasilkan
menghasilkan sebanyak itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama 3 tahun terakhir, orang yang berdiri di belakang keluarga Liu, bukankah itu tuan mudamu? Mungkinkah ada orang lain? Bodoh, pertunangan antara keluarga Liu dan keluargamu awalnya didasarkan pada orang itu. Sekarang orang itu telah memutuskan hubungan dengan keluarga Liumu. Demikian juga milikmu dan kakakku. Kontrak pernikahan seharusnya secara alami dibatalkan. Nona mudamu, orang yang Anda sebutkan, siapa sebenarnya dia? Kau telah diperlakukan tidak adil oleh kejadian hari ini. Ketika kita sampai di rumah, aku akan berada di bawah belas kasihmu. Nona mudamu, tolong jaga harga dirimu. Aku tahu kau membenciku, tapi aku akan menggunakan tindakanku untuk membuatmu menyukaiku. Dan aku musikin, benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi istrimu. Apel, istri. Kamu bagus sekali, Su Huai. Kamu benar-benar berhasil memanjat dahan tinggi keluargamu. Kakek memberitahuku, dia mengatur untukku sebuah pernikahan yang tidak bisa ditolak, dan orang ini, selama aku bertemu mereka sekali, aku pasti akan senang. Tapi aku tidak tahu apa yang baik untukku, dan hampir membuat kesalahan besar. Apakah kau tahu bahwa Zikin mulai seni bela diri pada usia 9 tahun, masuk ke Aula Dewa Langit pada usia 15 tahun, bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan menanggung perang tanpa akhir. Semua karena dirimu. Sejak 10 tahun yang lalu, pertama kali aku melihatmu, aku mengenalimu sebagai orangnya. Hari ini, aku baru menyadari bahwa kau adalah dia. Nona mudamu, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jadi Su Huai ini selalu mendapat dukungan nona mudamu. Pantas saja dia begitu sombong. Bagaimanapun juga, dia tetaplah si tak berguna yang hidup dari wanita. Selama keluarga Liu kita tidak jatuh, di masa depan, kita pasti akan mencabik-cabiknya. Tidak perlu menunggu masa depan. Sekarang, aku akan membuat keluarga Liumu binasa sepenuhnya. Dengarkan baik-baik. Dalam 1 menit, aku ingin mengambil kembali semua milik keluarga Liu. Jangan kira hanya karena kamu mengandalkan dukungan nona mudamu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku beritahu kamu, keluargamu bertugas di militer, dan ada perintah dari Chu Agun. Mereka tak boleh terlibat bisnis, bahkan jika keluargamu berkuasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghapus kita dari dunia bisnis, selama kamu tidak bisa membunuhku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar kembali semua yang terjadi hari ini, termasuk pokok dan bunga. Apel. Keluarga Liu kita bangkrut. Kita berutang lebih dari 70 miliar, kakak. Keluarga Liu kita, apakah benar-benar tamat? Orang ini orang yang melakukannya. Mengandalkan kekuasaan keluargamu, menekan kita. Su Huai, tindakanmu akan memutus jalan mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak akan membiarkan kita lolos. Benar. Kami sudah tahu tentang hubunganmu dengan keluargamu. Mari kita berhenti di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan kita lolos. Tepat sekali, tepat sekali. Su Huai, tahu kapan harus berhenti. Nona Liu, kata-kata tunanganku adalah mutlak. Tidak ada yang bisa menolak. Belum lagi mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Bahkan jika harus menghapus keluarga Liu sepenuhnya, tidak ada yang bisa menolak. Nora. Ayah. Si tak berguna Su Huai itu ternyata berhasil bersekutu dengan keluargamu. Kita tidak bisa lagi menjadi lawannya. Tidak. Bukan begitu. Keluargamu menggunakan kekuasaannya untuk menindas kita. Tindakan mereka merupakan penyalahgunaan wewenang sepenuhnya. Selama kita mengajukan banding ke Hao Jin, kita pasti akan mendapatkan keadilan. Ayahku benar. Melalui tuan mudamu selama bertahun-tahun di Hao Jing, aku juga telah membina beberapa koneksi berharga. Semuanya tenang saja. Masalah ini pasti akan kita selesaikan. Xuan Fei, aku tidak pernah tahu kamu menyimpan dendam seperti itu. Demi Linger, mari kita mulai lagi dari awal. Tidak perlu. Aku sudah lama tak punya kasih untukmu. Tentu saja aku tahu kau mengasihani aku sekarang. Tidak perlu melakukan itu. Aku Liu Xuanfei, telah menavigasi bisnis Jiangling lebih dari 2 tahun. Cobaan dan kesengsaraan apa yang belum aku alami tidak akan lama lagi sebelum aku bangkit kembali dan kembali dengan kekuatan besar. Saat itu kau akan kembalikan Linger padaku. Bagaimanapun kau dan nonamu akan memulai hidup baru. Muzikil, dan aku tidak ditakdirkan bersama. Cukup, aku akan membuktikan padamu bahwa aku masih termasuk dalam dunia di puncak. Aku sarankan kau merenung tuntas. Apakah kau benar-benar ingin menghabiskan hidup bergantung pada orang lain? Mengerti. Karena memang begitu. Aku punya satu permintaan terakhir. Lusa adalah ulang tahun Linger. Mari kita makan bersama. Tuan Muda Su, Tuan So, yang di depanmu paling mengenal si tak berguna ini. Demikian juga, Liu Xuanfei telah mengenalnya 5 tahun. Apakah kau pikir mereka akan percaya bahwa Su Huai adalah tokoh hebat dari 9 kuali takdir itu? Su Huai,
Aku tahu kamu cemburu padaku. Bagaimanapun juga aku akan menjadi kepala keluarga Su di masa depan. Semua ini seharusnya milikmu pada awalnya. Sayang sekali kamu mengecewakan. Kamu seharusnya bisa berdiri di posisi di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Tapi sekarang kamu hanya pantas dihancurkan oleh orang lain. Kamu tidak benar-benar berpikir Tuan Tua akan menyerahkan keluarga Su padamu. Tentu saja, aku tidak takut untuk memberitahumu. Kakak sudah berada di ambang kematian. Sebenarnya pada perjamuan keluarga hari ini, dia akan mengumumkan secara terbuka pewaris masa depan keluarga Su. Dan orang itu adalah aku. Mulai sekarang, aku akan berdiri di samping ketua balai. Menjadi sosok yang dikagumi oleh ribuan orang. Dan aku akan menjadi satu-satunya wanita tuan muda Su. Juga berdiri di atas 10.000 orang. Liu Xuanfei, apakah kau sangat menyesal sekarang? Tuan Su, Cukup. Mimpimu harus berakhir. Hadiah ucapan selamat keluarga Su tiba. Untuk merayakan ulang tahun Nona Muda, hadiah pertunangan keluarga Su telah dikirimkan. Ini adalah atas nama Tuan Besar Su, akta pengalihan untuk semua aset, senilai 3 triliun. Tuan Besar sudah menandatanganinya, mengalihkan semua hal ini kepada Nona Muda. Selain itu Tuan Besar, saya diminta menyampaikan pesan untuk Anda. Pergi. Pengurus Su, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Su Ruiyuan, misimu sudah berakhir. Sekarang kau bisa memberi hormat terakhirmu. Misi. Misi apa? Tingkah badut. Mencari kehancuran diri sendiri. Jika kau tidak bertingkah seperti badut, di depan Tuan Muda ketiga, berulang kali melompat dan berlarian, membuat Tuan Muda melihat bahwa keluarga Su jika diserahkan kepadamu, hanya akan berakhir dengan kekalahan total. Dia yang menyimpan belas kasihan. Bagaimana mungkin dia kemudian berubah pikiran begitu cepat? Omong kosong apa yang kamu katakan? Tuan Besar mengirimmu ke Jiangling, hanya dengan satu tujuan. Untuk memenangkan kembali Tuan Muda ketiga. Tidak mungkin. Tuan Tua berkata, aku adalah pewaris sejati keluarga Su. Itu karena kau mengabaikan 2 kata itu. Anjing pewaris keluarga Su. Tuan Tua Su, apakah dia lupa hal-hal keji yang pernah dia lakukan? Pengurus Su, kamu harus percaya padaku. Keluarga Su sama sekali tidak bisa dihancurkan oleh orang tak berguna. Pengurus Su. Su Huai sekarang adalah kepala keluarga Su. Lalu apakah kita sekarang masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan? Dewa Perang Penekan Utara Li Linfu telah tiba. Aku tidak akan kalah. Tidak, aku tidak akan. Karena tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Maka aku sekarang akan berdiri di hadapan Dewa Perang Li. Dan sepenuhnya mengungkap sifat asli si tak berguna ini. Bahkan agen Balai Dewa Langit, Li Linfu telah datang. Master yang sebenarnya akan segera muncul. Jangan panik, jangan panik. Kita masih punya kesempatan. Hari ini kita harus menjatuhkan si tak berguna ini. Tuan Muda tertua keluarga Su, Su Ruiyuan, menyapa Dewa Perang Li. Apa yang masih kamu tunggu? Yang berdiri di hadapanmu adalah Dewa Perang Penekan Utara dari Chu Agun, Li Linfu, Ketua Balai Dewa Langit. Dengan dia di sini, dia masih bisa menegakkan keadilan bagi kita. Dia bisa membuat Su Huai jatuh ke jurang. Dewa Perang Li, kami mohon padamu, tolong tegakkan keadilan untuk kami. Pulihkan nama baik Jiangling. Apa yang sebenarnya terjadi? Melapor kepada Tuan Dewa Perang. Sesuatu yang besar telah terjadi di Jiangling. Seorang iblis menyebabkan kekacauan di Jiangling, melakukan perbuatan jahat, dan menimbulkan masalah. Dia tidak hanya mengganggu tatanan komersial Jiangling, tetapi dia juga secara pribadi menghancurkan 4 keluarga besar Jiangling kita, 80 miliar aset dalam semalam. Perusahaan-perusahaan besar telah runtuh. Saya punya petisi darah di sini. Semuanya ditandatangani bersama. Menuduh iblis ini. tidak hanya itu, iblis ini bahkan membuat keributan di Istana Dewa Langit. Bahkan tidak menghormati Istana Dewa Langit. Serang terbuka, cadangan Istana Dewa Langit, dan bahkan menyebabkan keributan. Perjamuan ulang tahun putri penguasa Istana Dewa Langit. Benar, si tak berguna ini
Dia pantas mati. Bagaimana denganmu? Apakah kau juga punya sesuatu untuk diajukan banding? Dia tidak hanya mengambil putriku, tetapi juga secara pribadi, menghancurkan semua harta, semua kekayaan yang kudapatkan. Aku bersama semua rekan kerjaku yang hadir, akan menuntut Dewa Perang Li secara terbuka. Kami juga meminta Dewa Perang Li untuk menegakkan keadilan bagi kami. Karena memang begitu, maka saya tidak punya pilihan. Bawahanmu Li Lingfu, untuk memberi selamat kepada nona muda. Saya mempersembahkan hadiah ini untuk tahun baru. Dewa Perang Li, apa yang kamu lakukan? Paman ketiga, perjamuan akbar nona muda. Sekarang bisa dimulai. Silakan Tuan Balai duduklah. Silakan Tuan Balai duduklah. Kamu adalah Raja Istana dari Istana Dewa Langit. Kalau tidak, sekarang kamu lihat dengan jelas. Jurang pemisah antara kamu dan aku. Aku melihatnya. Jarak di antara kita seperti jurang yang tak teratasi. Bahkan jika aku hidup 10 kali, aku tetap tidak akan mencapainya. Seharusnya aku sudah menyadarinya. Aku terlalu bodoh. Su Huai, aku selalu menjadi anjingmu. Akan selalu begitu. Apakah kamu masih akan menuduhku? Saya tidak berani. Di matamu, apa itu keadilan? Dan apa itu kebenaran? Apa itu keadilan? Saya salah. Keadilan dan kejujuran bersemayam di hati seseorang. Tidak ada seorang pun yang bisa menekannya dengan kekuasaan. Tuan Muda Su, penguasa istana. Tolong ampuni saya, ampuni keluarga Liu kami. Saya bisa melayani Anda. Saya bisa menjadi pelayan setia Anda. Kau tidak pantas. Hanya Sebenarnya kalian semua salah. Aku sama sekali bukan Tuan Muda Su. Dan juga bukan Raja Istana Dewa Langit. Lalu sebenarnya siapa kamu? Siapa dia? Bukankah sudah ada yang memberitahumu? Satu-satunya di Donan, tak tertandingi di dunia. Penguasa Istana Dewa Langit, Tuan Muda ketiga, dari keluarga semua itu hanyalah gelar. Nama aslinya adalah Su Huai. keluarga Liu membutuhkan waktu 3 tahun. Dari memiliki aset kurang dari 1 juta, hingga menjadi keluarga teratas Jianglin. Apakah kau masih mengaitkannya dengan manajemenmu yang ajaib dan kemampuan luar biasa? Tidak. Kau terus mengatakan bahwa paman ketiga menghancurkan semua yang kau miliki. Kau tidak tahu bahwa semua yang kau miliki, semua yang dimiliki keluarga Liu diberikan olehnya. Hanya saja sekarang dia mengambilnya kembali. Jadi begitu. Bahwa aku dipilih oleh Balai Dewa Langit. Juga karena dia. Benar. Karena dia. Jadi Anda mengatakan, pernikahan Tuan Mudamu dan saya. Bodoh. Keluarga Liu Anda. Semua yang Anda peroleh. Semuanya berasal dari satu orang. Dia adalah tepat di samping Anda. Sosok yang misterius dan penting. Namun Anda tidak menyadarinya. Benar-benar bodoh. Nonamu, bisakah Anda meminta kakak laki-laki Anda untuk memberi saya kesempatan lagi? Saya janji saya pasti akan. Apakah kau mengerti sekarang? Aku mengerti. Su Huai, mari kita mulai lagi. Aku setuju padamu. Aku minta maaf. Aku sudah berubah pikiran. Apakah ini karena dia? Tahukah kamu, aku adalah wanita biasa. Jika kamu memberitahuku lebih awal siapa dirimu, kita berdua tidak akan sampai pada titik ini hari ini. Bagaimanapun juga, aku menemanimu selama 2 tahun dan bahkan melahirkan anakmu. Apakah semua ini masih belum cukup? Dan bagaimana dengan dia? Dia hanya karena dia mengetahui identitasmu. Itulah mengapa dia bersedia berdiri di sini dan bahkan dengan rela menawarkan dirinya kepadamu. Kalau tidak, dia tidak akan. Nona Liu, kau salah lagi. Su Huai bagiku adalah dermawan penyelamat hidup, menjadi anggota Balai Dewa Langit, menjadi kepala konstabel ilahi utama Chu Agung. Semua usahaku dan motivasiku berasal darinya. Karena aku pernah bersumpah untuk membersihkan namanya dari ketidakadilan. Su Huai tidak pernah menjadi pembunuh. Sebaliknya, dia adalah seorang pahlawan. Di hatiku, dia adalah pahlawan yang unik dan hebat. Maaf Ling Er. Bibi harus pergi. Ling Er benar-benar membutuhkan Emo. Dia membutuhkanmu untuk berada di sisinya. Tunggu sebentar. Kamu masih belum tahu kan? Sebenarnya kesembuhan Ling Er sepenuhnya berkat nonamu. Selama bertahun-tahun ini, matamu hanya tertuju pada dirimu sendiri. Kau tidak pernah sekalipun memikirkan Ling Er atau aku. Dulu kau bilang padaku bahwa aku tidak mengerti dirimu. Tapi pernahkah kau berpikir
Bahwa justru karena aku mengerti dirimu dan mempercayaimu, aku tertipu oleh kebohonganmu yang kekanak-kanakan dan membosankan. Sampai sekarang, Liu Xuanfei, kau akan selalu menjadi ibu Ling Er. Tapi 3 tahun lalu, istri itu sudah pergi. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Su Huai. Kamu selalu ada di hatiku. Hanya saja aku hanya sementara, dibutakan oleh mereka. Su Huai, berikan aku kesempatan lagi. Kali ini biarkan aku memohon padamu. Aku mohon padamu, mari kita mulai lagi. Lupakan saja, impianmu terlalu jauh. Dan aku hanya bisa hidup di masa kini. Biarkan mereka masuk. Mengundang 13 provinsi Chu Agung. 800 keluarga bangsawan dan berpengaruh untuk masuk. Su Ling Er dari Heavenly God Hall. Jamuan ulang tahun resmi dimulai.